banyak murid. Sangat saya rindukan seluruh siswa-siswi santri-santri SD Plus Darul Fudhala yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam sehat walafiat dan semoga Allah karuniakan kepada antum semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan cara yang tidak biasa, namun kita tetap bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui media Zoom. Mudah-mudahan ini membawa rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terpenting di antara hikmahnya yang kita ambil adalah untuk selalu kita bisa meneladani beliau. Jangan lupa bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mendidik kita, mengajarkan kepada kita tentang kemuliaan akhlak. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kau wahai Nabi sungguh-sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Maka kita selaku umatnya harus bisa selalu meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam berakhlakul karim. Terlebih kita diajarkan oleh guru-guru kita ilmu-ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia akhirat kita, yang mana ilmu itu harus betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mewujudkan akhlakul karimah. Dari kita bangun tidur sampai malam kita mau tidur lagi, kita diajarkan semuanya dengan sempurna akhlak-akhlak, adab-adab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun, jangankan kepada sama manusia, jangankan kepada orang tua, jangankan kepada guru, jangankan kepada yang lebih tua, sama hewan binatang pun kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Maka anak-anakku sekalian, hendaknya kalian semua menjadi generasi umat Islam, generasi bangsa ini yang betul-betul memiliki akhlakul karimah tatkala kita sekarang berada di zaman yang dalam krisis moral, krisis akhlak. Jangan sampai kita masuk bagian orang-orang yang tidak bermoral dan berakhlak, tapi justru kita bisa berdakwah, bisa memberikan contoh kepada yang lain tentang kemuliaan akhlak. Mulailah akhlak dalam diri sendiri, kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua, kepada saudara-saudara kalian, kakak atau adik kalian, dan juga tidak lupa yang terpenting diantaranya adalah dengan kalian berakhlak kepada guru-guru kalian. Semoga kalian selalu
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kalian dapat bisa membawa kalian pada akhlakul karimah sebagaimana diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan telah betul ada untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Maka apapun yang akan kalian lakukan, maka lihatlah bagaimana Rasulullah dalam melakukan hal tersebut. Jika memang itu hal baik dan dilakukan Rasulullah, kerjakan. Namun jika Nabi kita Muhammad SAW melarangnya, tinggalkan. Jangan sekali-sekali kita sebagai umat Islam berani kita melanggar apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, melindungi kita, menjaga kita dari segala hal yang tidak baik, dan semoga kita semua selalu dikaruniakan ilmu-ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Habib sampaikan pada kesempatan mulia ini, dan kepada semuanya mohon doanya. Nah, insya Allah kurang lebih 1 jam lagi Habib akan take off dari Nusa Tenggara Barat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Maka dari perjalanan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan sampai tujuan. Ini saja. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبه بالحق تعلق والغيرة تعلق فتاه الوحي فأشرق قلبه بالحق تعلق فتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي سكنت روحي وجوار الهاد محمد يا طيبة جئت بصفا لرسول الله محبا يا ربي سكنت روحي وجوار الهاد محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام
إنك صراطا مستقيما ويضرب الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مدعو عظم شانه خلق خلق لحكمة وضع عليه علما وبسط لهم من فائد المنة ما زارت به بأقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل هذه الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العدل المحبوب فانتظرت آثار الضرابي بالعوالم الشهادة والغيوب Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu nabi yang mulia Wajahnya indah bagai purnama Kata-katanya bagai para Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Nabi bersabda pada umatnya banyaklah bersolawat padanya Turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin nabi
Itu prestasi yang tinggi Nabi Muhammad. Ustaz persempit lagi. Di antara sekian banyak prestasi Rasulullah, ada 2 penting yang bisa kita ambil dari saat ini. Apa? Bahwa Rasulullah adalah seorang pembelajar dan Rasulullah adalah seorang pengajar. Yang pertama apa tadi? Rasulullah sebagai seorang pembelajar. Yang kedua, Rasulullah adalah seorang pengajar. Baik, kita lihat. Dalam satu kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sedang duduk. Rasul duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal. Rajulun syadidu bayadis thiyabi, syadidus sawadis sa'ari, la yura alaihi atharus safari. Datang orang, kulitnya putih, bersih, ganteng. Kayak Ustaz Iwan, ganteng. Bersih, ganteng. Masih ganteng kan Ustaz? Masih ganteng. Syadidus sawadis sa'ari, ya, rambutnya hitam legam bersih mengkilap. La yura alaihi atharus safari, enggak terlihat dia sedang melakukan perjalanan jauh. Padahal sahabat yang ada di kota Mekah ada di situ semua bersama Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengenal orang ini. Artinya harusnya dia orang jauh. Kalau orang jauh pasti dari perjalanan jauh naik onta, kena debu, dekil, kumel, dekumel. Begitu. Dekil and dekumel, begitu. Tapi enggak. Bersih bajunya, bersih kulitnya, bersih rambutnya. Tapi dia bukan orang situ. Ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Apa yang Jibril datang? Jibril datang. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk bersimpu di hadapan Rasul. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu orang tersebut datang duduk di hadapan Nabi. Duduk di hadapan Nabi bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan disitulah Rasul menyampaikan. Dan disitulah ulama ambil bahwa Rasulullah memberikan teladan bahwa bagaimana posisi kedudukan seorang ketika dia sedang belajar. Harus dengan pakaian yang rapi, harus dengan pakaian yang bersih. Oleh karenanya kenapa Bu Eko masukin kalian ke sekolah SD plus Darussalam harus pakai seragam? Karena itulah cara orang belajar menuntut ilmu yang rapi, yang bersih. Kemudian duduk di hadapan guru dengan baik, duduk di hadapan guru dengan benar, tidak bercanda, belajar dengan benar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu pembelajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu belajar kepada malaikat Jibril. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kendati pun beliau seorang Rasul, beliau selalu dengan malaikat Jibril mengulang-ulang Al-Quran yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril diajak mendengarkan bacaan Nabi Muhammad, dan terkadang Nabi Muhammad mendengarkan bacaan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan beginilah seorang yang belajar harus selalu mengulang-ulang pelajaran. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. عليه نحيا وعليه نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا من معنا